Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, la yaqifanna ahadukum minkum mauqifan yaqtulu rajulun zulman illa nazalat alaihimul la'nah biman hadara hina waqa'a. Kata Nabi, janganlah kalian berhenti melakukan perbuatan kebaikan dan janganlah kalian berdiam diri atas perbuatan kezaliman yang terjadi. Barang siapa yang melihat kezaliman tersebut dan mereka berada di tempat tersebut dan berdiam diri atas kezaliman tersebut, fa innallaha yanzilu alaihimul la'nah, maka sesungguhnya laknat Allah akan Allah turunkan bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa maksud daripada hadis ini? Dijelaskan dalam Al-Quran tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaum. Faktor penyebab kerusakan manusia di muka bumi ini, itu faktor utamanya adalah manusia itu sendiri. Bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah terjadi perbaikan. Ini sejalan dengan ayat yang Allah katakan ketika berkomunikasi dengan malaikat ketika Allah ingin menciptakan Adam. Kemudian malaikat mengatakan, apakah engkau ingin membuat orang-orang bertumpahan darah kelak di muka bumi ini? Dijawab sama Allah, aku lebih tahu daripadamu. Dan engkau tak akan tahu apa yang aku ketahui, kata Allah. Apa maksudnya? Allah memberikan kontrol kepada manusia melalui agama sebagai satu fitrah yang tertanam dalam setiap orang di antara kita. Agar mampu mengkontrol dua sifat yang terdapat dalam diri kita, baik ataupun buruk. Dua sifat ini ditopang juga dengan dua karakter. Yang pertama, hawa nafsu. Yang kedua, dhamir. Ala wahyal qalb, hati. Hati kecil kita selalu mengajak kepada kebaikan yang selalu mendapatkan bisikan daripada malaikat. Lakukan kebaikan oleh hati kecil kita. Tapi ada dorongan yang tertinggi, dorongan hawa nafsu untuk seseorang melakukan kerusakan. Seperti yang dikatakan, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengantarkan manusia kepada perbuatan-perbuatan yang celaka.
yang membuat mereka terjerumus dalam kecelakaan. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan ada 3 golongan. Ada 3 hal penyebab manusia itu dihancurkan oleh Allah. Satu di antaranya hawa muttaba. Ittiba'ul hawa, mempertuhankan hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu batas di luar batas yang seharusnya. Salah satu di antara perbuatan kerusakan di muka bumi ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran melalui satu perbuatan yang disebut dengan kezaliman. Ketika Allah berkata, kerusakan di muka bumi ini bima kasabat aydihim, disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Pertanyaannya, mengapa manusia melakukan kerusakan di muka bumi ini? Karena ada jawaban yang lain. Satu di antaranya adalah dorongan hawa nafsu. Kita ambil contoh adalah kenapa manusia mau merusak keseimbangan, tatanan keseimbangan dan kesejahteraan melalui program koruptor atau korupsi yang mereka lakukan. Dorongan hawa nafsu. Mengapa mereka mau mencuri? Dorongan hawa nafsu. Dorongan hawa nafsu. Mengapa mereka mau berzina? Dorongan hawa nafsu. Mengapa mereka mau melakukan atau meminum minuman khamar? Dorongan hawa nafsu. Mengapa mereka berjudi? Dorongan hawa nafsu. Mengapa mereka melakukan perbuatan tercela? Dorongan hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu hari ini menjadi Tuhan bagi mereka, penyembah hawa itu sendiri. Sehingga tak salah ketika Allah mengatakan kerusakan di muka bumi ini disebabkan ulah manusia itu sendiri. Kita ambil contoh. Mengapa manusia itu mau korupsi? Ada satu penyakit dalam diri dia yang disebut dengan rakus. Ada manusia-manusia yang terpedaya oleh dunia. Kenapa terpedaya? Karena dikedepankannya penyakit rakusnya. Kenapa mereka mau melakukan perbuatan yang sifatnya seperti ini? Karena ada dorongan-dorongan yang lain. Tamaknya, cinta terhadap dunia. Apakah agama tidak memberikan aturan? Agama kasih aturan. Kata agama wala tusrifu, jangan berlebihan. Tapi manusia tak pernah mengindahkan. Kata Al-Quran wala tazalamu, jangan saling menyakiti. Kita saling mencaci dan memaki. Al-Quran selalu berkata, memberikan kontrol kepada manusia agar manusia bisa selalu terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang sifatnya kerusakan. Satu di antara perbuatan yang lain yang hari ini marak di tengah umat manusia adalah perbuatan penyimpangan yang terjadi melalui kasus-kasus abnormal. Apakah manusia korupsi itu normal? Abnormal. Banyak pendukung-pendukung yang bisa kita katakan juga abnormal. Mereka mengaku normal tapi mendukung perbuatan normal. Tidak normal juga. Sehingga penyimpangan-penyimpangan ini dalam dunia psikologi itu banyak penyebabnya. Satu di antaranya adalah adanya syahwat. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, fitnah yang dialami umat manusia di akhir zaman setidaknya ada 2. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Betapa hari ini kita dilanda kasus-kasus fenomena-fenomena yang fenomena-fenomena ini terstruktur dan terorganisir melalui jaringan internasional yang merusak pola pikir masyarakat, yang meminta kita dan memaksa kita untuk mengaminkan perbuatan-perbuatan abnormal disebabkan ulah manusia itu sendiri. Pertanyaannya, mengapa itu terus menjadi dan merakar? Mengapa itu terus dipromosikan? Mengapa itu terus diiklankan? Mereka menginginkan kita manusia yang normal ini menjadi tidak normal seperti mereka. Mereka menginginkan kita mengaminkan perbuatan-perbuatan seperti ini. Sehingga dalam dunia psikologi dikatakan perbuatan seperti ini tidak mengganggu gangguan jiwa, tidak mengalami gangguan jiwa. Dan ini masalah. Artinya kalau ini bukan bagian daripada gangguan jiwa,
maka bisa dipastikan sulit bagi kita untuk melawan arus-arus atau lajunya arus fenomena-fenomena kerusakan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau seandainya perbuatan yang zalim ini, yang keji ini, kata Nabi dalam hadis, wala taqrabuz zina innahu kana wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu perbuatan keji. Nabi bilang wala taqrabul fahisha, dan jangan kalian mendekati perbuatan keji. Bahkan perbuatan keji ini perbuatan yang sangat tidak bisa dimaklumi. Apa bagian daripada perbuatan keji tersebut? Dampaknya apa? Ketika ini diamini oleh semua umat manusia, ada dua kemungkinan dalam dunia kesehatan. Satu, HIV/AIDS. Yang kedua, pemusnahan dan pemunahan manusia. Satu di antara agenda kaum Yahudi adalah pemunahan manusia. Maka lewat jaringan ini, itu bisa melakukan pemunahan. Melalui penyakit. Yang kedua, melalui hilangnya keturunan. Artinya apa? Kelak kita akan kekurangan generasi. Di beberapa negara hari ini sudah mengalami hal tersebut. Salah satu di antaranya Jepang. Mengalami kekurangan generasi. Tidak imbang pertumbuhan dan kematian. Artinya apa? Akan semakin hilang manusia tersebut. Dan pertumbuhan tidak seimbang dengan angka kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu dampak kesehatan. Pertanyaannya bagaimana dari dampak agama? Allah berkata, Allah laknat, Allah turunkan azab bagi mereka. Apakah bagi pelaku saja? Apakah bagi mereka yang terkena dampak saja? Semua manusia yang diam melihat perbuatan kezaliman dan kekejian yang berada di tengah mereka, maka mereka akan mendapatkan azab yang sama dengan para pelaku. Bahkan ini dikatakan oleh Nabi dalam perbuatan yang lain, ini bagian daripada zina. Apa kata Nabi? Idza atar rajulu ar-rajula zanaya. Idza atatil mar'atu al-mar'ata zaniyata. Artinya bagian daripada perbuatan zina. Perbuatan zina saja yang normal, laki-laki dengan perempuan, tapi tidak menikah dianggap zina, itu tercela. Dan perbuatan yang keji yang hari ini marak di tengah umat manusia. Sampai Nabi kata zaharatiz zina. Di akhir zaman memang tersebar dan maraknya zina. Apa tak lagi perbuatan yang diidentifikasi atau disamakan dengan zina, tapi abnormal, tidak normal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada ayat yang tadi kita bacakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tak akan mampu merubah karakter-karakter pelaku-pelaku jika kita berdiam diri dan tak mampu melakukan perbuatan apapun. Bahkan justru sebaliknya, kita justru diberikan ancaman oleh Allah dari azab dan laknat yang Allah turunkan. Bagaimana kita bisa mau merubah karakter-karakter orang-orang yang melakukan perbuatan zina, minuman khamar, narkoba, sementara kita yang sadar dengan perbuatan tersebut, kita diam, tak melakukan perbuatan apapun. Artinya kezaliman dengan kediaman orang, dengan diamnya orang-orang yang mengerti, kezaliman akan tetap merajalela di tengah umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka saat ini membuka mata, membuka hati, memiliki sikap terhadap perbuatan-perbuatan kezaliman dan kekejian, itu hukumnya wajib. Bukan lagi hukumnya sunnah. Dan tidak diberikan kepada siapa-siapa tanggung jawab tersebut. Siapa yang bertanggung jawab atas kezaliman? Siapa yang bertanggung jawab atas tersebarnya zina, narkoba, miras, minuman keras? Tanggung jawab kita bersama. Gerakan yang sifatnya global tak bisa kita lawan dengan kesendirian. Tapi kelak pertanggungjawaban di hari kiamat tetap akan diminta oleh Allah.
apa yang telah kau buat atas kezaliman yang terjadi di hadapanmu. Manusia yang tidak melakukan perbuatan apa-apa dan hanya mampu berdiam diri, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan. Mereka akan menerima dari apa yang telah mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hari ini, apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita petik. Kalau kita diam, menanam diri yang diam atas kezaliman, maka kita akan memetik kezaliman yang merajalela di tengah kita hari ini. Maka tak salah kalau tingkat pertumbuhan, perzinahan, khamar, narkoba, terkhusus di Pekanbaru, bukan mengalami penurunan, tapi justru mengalami kenaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kata Nabi, la yaqifanna ahadukum mauqifan. Jangan pernah berdiam diri. Jangan pernah berdiam diri. Karena Allah akan memberikan ancaman dan azab sesuai dengan apa yang Allah katakan. Allah kasih contoh di dalam Al-Quran Nabi Lut bersama kaumnya. Walutan idh qala li qaumihi atatuna al-fahisha. Bayangkan, kaum Nabi Lut Allah musnahkan semua kezaliman dan kekejian. Hari ini kegiatan kekejian itu yang dilakukan oleh mereka menggunakan sistem yang terstruktur. Mereka berkumpul bersama mereka, tapi tak nampak. Mereka melakukan aksi mereka, tapi secara diam-diam, lembut. Sementara kita masih terbuai dengan urusan-urusan yang justru membuat kita merasa lebih aman dengan diri kita. La yu'min, bukan bagian dari orang-orang beriman. Sehingga kata Nabi, kelak di akhir zaman, al-amru, banyak yang melakukan perbuatan tersebut. Banyak yang laku perbuatan-perbuatan baik. Wa nahyu anil munkar, sangat sedikit. Kata Nabi, sedikit orang yang melakukan an-nahyu anil munkar, maka akan banyak kalian temukan orang-orang yang melakukan perbuatan al-amru bil ma'ruf. Artinya, ketika al-amru bil ma'ruf berada di atas dan kemungkaran merasa semakin sedikit, maka kezaliman akan tetap terjadi. Maka tak salah, penyebab kezaliman-kezaliman seperti ini yang terjadi di tengah kita disebabkan ulah manusia itu sendiri. Apa masalah? Masalahnya adalah du'ful ilmi wal iman. Lemahnya ilmu dan iman. Apa masalah? Jauhnya daripada Al-Quran. Apa masalah? Jauhnya dari nilai-nilai agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kesimpulan yang bisa kita sampaikan adalah buka mata kita, buka hati kita. Jangan biarkan kezaliman yang berada di sekitar kita merajalela, tapi kita hanya mampu berdiam diri saja. Yang kedua, berkomunikasi. Berkomunikasi sebaik mungkin dengan siapapun mereka yang punya hak dan punya kebijakan untuk mengatasi kezaliman-kezaliman tersebut. Agar kita tak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang salah. Mungkin baik bagi kita, tapi mungkin cara kita tidak baik, bisa jadi salah. Artinya, perbuatan-perbuatan seperti itu bisa kita hapus dengan berkomunikasi yang baik. Dan terakhir, tanamkan nilai-nilai agama. Baik di sekolah, di rumah, atau dimanapun kita berada. Sehingga kita bisa mencetak generasi-generasi yang takut kepada Allah. Yang takut kepada api neraka. Yang sangat iman dan bertakwa. Sehingga kita bisa menghasilkan generasi-generasi mulia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ubbadik Abi Qasim sayyidina wa maulana Muhammad salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala عن كل صحابة رسول الله أجمعين
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu